Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan. Seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang, kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan, kita mau berterima kasih atas hari baru yang Tuhan sudah berikan, atas perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak, kami mau datang Tuhan, membawa penyembahan kami, membawa ucapan syukur kami. So, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau saja ya Bapa. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan ku bersyukur Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab banyak yang Kau perbuat Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab bagi Dia segala pujian. Haleluya. Kami mau naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
selama-lamanya. Haleluya. Bagimulah kemuliaan Tuhan. Bagimulah segala pujian kami. Pujilah Engkau Tuhan, Kau yang ditinggikan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk setiap perbuatanmu dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan pujian kami, mau naikkan ucapan syukur kami hanya bagimu, sebab Engkau layak Tuhan untuk terima pengagungan dari kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau urapilah hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berfirman saja ya Bapa. Biarlah kami juga boleh Tuhan melakukan firman-Mu, mendengarkannya dengan baik, menanamkannya dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, salam sehat dan sejahtera di dalam Kristus buat kita semua. Pujian yang baru saja kita naikkan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita senang sekali ada kesempatan di pagi hari untuk boleh menyembah dan memuji Tuhan. Dan satu hal yang kita percaya adalah Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan, pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kita sudah membaca firman Tuhan tentang hendaklah kita kudus seperti Tuhan kita yang kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Apa arti daripada kekudusan? Kekudusan artinya terpisah dari dosa atau dimurnikan atau memiliki kebenaran di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu kudus, maka kita harus dipisahkan dari dosa dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak mungkin keinginan dari manusiawi kita yang secara otomatis keluar. Dan sebenarnya itu adalah merupakan jebakan-jebakan atau celah di mana kita bisa jatuh kembali dalam dosa. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua pagi hari ini bahwa dosa itu tidak mengenal besar atau kecil. Dosa besar dengan dosa kecil tetaplah dosa. Jadi jangan sampai kita menjadi salah terhadap pemahaman tentang kekudusan. Walaupun mungkin dosa itu kecil, tetapi dosa tetaplah dosa. Dosa tidak bisa bersatu dengan kekudusan. Sama Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi. Kita makan dan minum tentunya adalah makanan dan minuman yang bersih. Kalau kita melihat makanan itu ada sesuatu yang mungkin tidak sepantasnya untuk kita makan. Katakanlah dihinggapi oleh lalat, ya, yang tentunya kita tahu lalat itu seringkali hinggap di tempat yang kotor, dan kalau lalat itu yang kotor menghinggapi minuman kita atau makanan kita, pasti kita tidak akan mau untuk meminum dan makan makanan tersebut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di hadapan Tuhan kita sudah dibenarkan oleh
penebusan Yesus Kristus. Dan kita sudah menjadi orang yang suci, orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Marilah kita menjaga hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Jangan kembali kotori kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara supaya kita bisa hidup kudus? Yang pertama, jagalah hati. Bagaimana hati kita tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang mungkin karena kesibukan atau mungkin karena hal-hal yang menarik di dalam dunia ini sehingga lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Ini adalah satu perkara yang kecil tetapi memberikan makna yang besar. Jagalah hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah hati kita selalu mengasihi dan mengutamakan Tuhan. Kita boleh tertarik dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan harus lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, jagalah perkataan kita. Mulut kita yang kecil sangat mudah untuk mengeluarkan berbagai macam perkataan. Dan Bapak Ibu Saudara, seringkali orang tidak menyadari atau tidak berpikir panjang ucapan dari akibat daripada ucapan yang dia katakan. Mungkin bagi dia biasa, tetapi bagi orang lain bisa bermakna yang lain. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara tentunya bisa juga berkata-kata tentang hal kita bagi kita biasa, tapi juga kita mulai tidak mengakui akan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita juga menjaga perkataan kita, agar perkataan kita adalah perkataan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Lewat mulut kita nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipuji. Lewat mulut kita orang-orang boleh diberkati, orang-orang merasa damai sejahtera ketika berbicara dengan kita. Dan yang ketiga adalah tentunya perbuatan kita. Apa yang dilihat oleh orang adalah apa yang kita lakukan. Marilah kita menjaga kehidupan kita. Kalau kita tahu kebenaran, maka kita tidak akan melakukan dosa lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi, dan seringkali dosa itu terasa lebih menarik dan seperti lebih enak. Tetapi hati-hati karena justru itu adalah tipu daya si jahat. Marilah kita memikul salib. Marilah kita menjaga kehidupan kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang saya akan ulangi baca lagi, bahwa hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya baik di pikiran kita, baik di hati kita maupun perbuatan kita, mari kita jaga supaya semuanya menjadi selaras, searah, setujuan. Hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kita adalah terang bagi dunia ini, maka orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, baik yang di pikiran kita, di hati kita, dan di perbuatan kita. Semuanya adalah memuliakan Tuhan. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mustahil. Mari andalkan Tuhan dan hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam setiap jalan dan kebenarannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang kami dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kami juga dipanggil untuk menjadi benar dan kudus seperti Engkau yang kudus Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Pimpinlah kami Tuhan, baik hati kami dan pikiran serta perbuatan kami, agar kehidupan kami sepenuhnya boleh melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga dunia ketika melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat terang-Mu bercahaya atas kehidupan kami. Ampunilah Tuhan buat kesalahan kami, maupun hal-hal yang sudah kami lakukan di masa-masa yang lalu Tuhan. Kami percaya masih ada anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengaku akan kesalahan kami bertobat, kami berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup melakukan apa yang firman Tuhan katakan, supaya kehidupan kami kudus seperti Tuhan yang kudus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, saatnya sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami. Tuhan tolong pimpin kami di setiap pekerjaan, sekolah, ataupun usaha,
semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Dimanapun kami berada, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, kami akhiri pujian dan firman-Mu Tuhan yang kami sudah renungkan pagi hari ini dengan segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.